Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil menguat 0,2%, close di 6.803. Namun hari ini kita cek ternyata ada net sell asing untuk market reguler sebesar 683 miliar, sedangkan di all market net sell asing mencapai 705 miliar. Nah, hal ini cukup wajar ya, di mana asing masih mencatatkan outflow karena rupiah kita juga masih tertekan. Hari ini rupiah kita melemah 0,2% dan close di Rp16.319 per 1 USD-nya. Nah, biasanya ketika di XY atau dolar indeks yang menguat, maka rupiah kita yang kembali tertekan. Dan hal ini juga bisa menyebabkan outflow terhadap IHSG. Dan juga saham-saham yang ada di IHSG termasuk saham big banks dan saham big caps itu bisa turun. Dan saham pertama yang akan kita analisa pada video ini adalah saham BBRI ya, dan kita akan melakukan analisa di video ini dengan menggunakan chart dan fitur Banda Detektor dari Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan aplikasi Stockbit untuk investasi, silahkan teman-teman mendaftar ya di Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. So, untuk BBRI hari ini mendekati level supportnya kembali dan ada koreksi 0,5% ya, close di Rp3.890 per saham. Saya yakin untuk BBRI ini cukup menarik ya guys, di level saat ini di bawah 3.900. Ini adalah waktu yang cocok ya untuk teman-teman bisa kembali DCA atau cicil beli saham BBRI. Selama level support 3.800 mampu dipertahankan dan tidak jebol di bawah support 3.800, maka saya melihat ini adalah sebagai peluang ya untuk teman-teman melakukan cicil beli kembali. Jadi untuk saham BBRI kita lihat juga ada distribusi yang cukup besar, terutama dari YU, RX, BK dan juga AG. Jadi mayoritas investor asing di sini masih cenderung melakukan distribusi dan net sell asing juga cukup besar ya, 183,3 miliar. So untuk saham BBRI kalau misalkan menurut teman-teman seperti apa nih? Nah, kalau misal dari pandangan saya, mumpung ya sebentar lagi akan membagikan dividen final di tahun 2025 ini, maka sebaiknya teman-teman mengincar harga murahnya BBRI. Jadi patokannya di 3.900 ya. Jika di bawah 3.900 teman-teman bisa DCA, tapi di atas 3.900 teman-teman stop dulu nih untuk pembeliannya. Jangan buru-buru beli ya di harga berapapun, karena saya rasa itu akan kurang efektif untuk bisa menurunkan average teman-teman. Tentunya untuk teman-teman yang masih floating loss itu memang harus beli di harga yang termurah. Meskipun ya kita sebagai investor itu tidak tahu nih harga termurahnya itu di mana, tapi setidaknya kita punya patokan. Patokan kita adalah dari sisi level supportnya. Oh, support BBRI di level support sebelumnya itu di 3.800, itu untuk support kuatnya. Support selanjutnya di 3850. Nah, itu untuk next support, berarti setidaknya kita membeli BBRI ketika mendekati level support tersebut ya di 3850-an. Nah, jadi di level saat ini di 3890 ini kan sudah mendekati nih level support BBRI. Jadi disinilah kita bisa kembali DCA untuk BBRI ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss di BBRI ataupun masih hold nih di harga bawah dan belum take profit, maka ini adalah waktu untuk teman-teman bisa tambah muatan gitu ya. Kembali lagi disclaimer karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Saham kedua yang kita akan analisa adalah BBNI guys ya. Nah, jadi untuk BBNI ini ada koreksi 3,5% ya. Close di Rp4.300 per saham, dan memang BBNI ini pergerakan harganya lebih volatil ya dibandingkan dengan saham big banks lain. Di mana saham big banks lain hari ini koreksinya tidak terlalu dalam ya, dan BBNI hari ini turun cukup dalam nih 3,5%, dan memang hal ini wajar karena kenaikan yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, yaitu sekitar tanggal 12 Februari sampai 18 Februari ini juga kenaikan BBNI cukup tinggi. So untuk BBNI kemungkinan akan retest lagi di zona support sebelumnya di sekitar 4.250, dan selanjutnya ya kita tunggu di sekitar 4.100-an ya untuk BBNI. Dan teman-teman jika ingin beli kembali BBNI juga harus memantau apakah sekarang berada di zona overbought atau di zona oversold-nya. Nah, di indikator Stockbit kan kita melihat ya bahwa di sini masih berada di zona overbought, yang artinya untuk BBNI ini kita masih harus wait and see karena distribusinya juga masih cukup besar ya hari ini, terutama dari AK, TP dan ZP dengan net sell asing sebesar 136 miliar untuk BBNI-nya.
Nah, jadi untuk BBRI sendiri ya kita lihat sudah mulai mendekati zona oversold nih. Makanya tadi saya bilang ya, teman-teman bisa incar di hari Senin. Sedangkan untuk BBNI, teman-teman bisa wait and see dulu ya, karena ini baru awal dari penurunan setelah jenuh beli. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Untuk BMRI ada koreksi 1,4% ya, close di Rp5.075 per saham dan hari ini sempat ke area low di 5.000. Nah, untuk beli Bank Mandiri sebenarnya cukup menarik di bawah 5.000 ya guys ya, di sekitar 4.700 sampai 4.900-an. Namun hari ini pun memang ada distribusi ya, terutama dari ZP, KZ dan juga YU dengan net sell 126,3 miliar dan memang kemarin hampir menyentuh zona overbought dan mungkin ya akan turun kembali, akan ada koreksi lanjutan. Jadi teman-teman nanti bisa incar di sekitar 4.700 ya sampai 4.900-an ya. Jika mungkin ingin lebih murah lagi, mungkin teman-teman bisa coba mulai entry di sekitar 4.800 seperti itu. Jadi untuk Bank Mandiri distribusinya masih cukup besar dan kita menunggu saham-saham big banks ini kembali di zona oversold-nya. Nah, ketika sudah berada di zona oversold, teman-teman juga bisa tambah muatan. Selanjutnya saham BBCA ya, di mana BBCA juga ada potensi kembali turun ya dari zona overbought-nya ke zona oversold. Jadi ketika sudah jenuh jual, maka potensi kenaikannya ini lebih menarik lagi. Meskipun hari ini kita lihat ya BBCA masih cukup sideways ya, masih close di harga yang sama di Rp9.000 per saham dan kita lihat juga cukup netral ya antara akumulasi domestik dengan distribusi asing maksud saya. Nah, jadi di sini untuk BBCA sendiri masih ada net sell dari asing ya, ada YU, RX, KZ dan juga BK dengan net sell 98,9 miliar. Jadi hari ini memang saham-saham big banks ini banyak di distribusi asing ya, rata. Hari ini BBRI, ya lalu BBNI, juga Bank Mandiri dan BBCA ini semuanya di distribusi asing ya, net sell asing dan hal ini cukup wajar ya. Kembali lagi mengingat ya rupiah kita kembali melemah dan belum ada tanda-tanda penguatan kembali untuk rupiahnya, maka lebih baik kita wait and see dulu nih sampai saham big banks ini oversold dan ketika sudah oversold dan ada tanda-tanda rupiah kita menguat, barulah kita bisa coba untuk entry kembali. Ya kita bisa entry lebih banyak di zona supportnya seperti itu. Tapi hari ini kita melihat bahwa sebenarnya saham perbankan yang masih menarik ya untuk investor asing adalah BRIS ya guys ya. Di mana BRIS hari ini lanjut diakumulasi dengan kenaikan 3,4% close di Rp3.030 per saham dan masih mempertahankan di zona uptrendnya. Meskipun kita lihat ya BRIS ini juga sempat menyentuh zona oversold namun hari ini ada kenaikan. Jadi wajar ya guys ya. Karena memang kemarin sudah ada koreksi di tanggal 19 dan 20 Februari dan stokastiknya turun gitu ya dari zona overbought-nya. Jadi wajar hari ini ada kenaikan. Dan hal itu pun juga dikarenakan karena akumulasi yang cukup besar, terutama dari DR, AKKZ, CP dan juga ZP ya. Dan kita lihat hari ini net buy asing 11,4 miliar di BRIS karena memang untuk overall ya di IHSG itu masih ada net sell. Jadi akumulasi di BRIS tidak mungkin lebih besar dibandingkan distribusi di saham big banks. Seperti itu guys. So BRIS ini sebenarnya cukup menarik ya karena akan menjadi bank emas ya atau bullion bank di mana mengantongi izin ya guys ya untuk bisa ya menjadi bank emas di Indonesia. Namun memang ada pertimbangan ya guys antara kita menabung emas digital dengan emas fisik. Nah, ada pertanyaan di kolom komentar ya terkait dengan emas fisik dan emas digital. Kak, saya mau menabung emas digital saja. Bagaimana menurut kakak nih? Apakah lebih baik nabung emas digital atau emas fisik gitu ya? Kalau sebenarnya ya, kalau misalkan kita menabung emas digital dan emas fisik, itu memang ada spreadnya. Namun untuk emas digital itu spreadnya tidak akan langsung terasa. Tapi nanti dari sisi nominal itu akan ada sedikit berkurang. Nah itu saya rasa adalah spreadnya. Nah ini sebenarnya banyak kejadian ya dan kita belajar dari pengalaman juga. Jadi misalkan teman-teman masuk 10 juta nanti akan ya mungkin berkurang menjadi 9.700.000 gitu ya atau 9.500.000. Nah itu adalah sebenarnya spread gitu ya antara harga jual emas dengan harga beli emasnya atau harga buyback-nya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan untuk emas fisik sebenarnya kelebihannya adalah ini bisa menjaga nilai kekayaan teman-teman gitu ya. Dan emas juga sebenarnya bisa ditransaksikan ya, bisa ditukar belikan ya, baik itu dengan cara barter gitu ya. Misal teman-teman punya 1 gram emas ya mau ditukar dengan beras itu sebenarnya bisa. Dan itu lebih apa ya, lebih melindungi nilai uang teman-teman ya. Misalkan nih ya amit-amit gitu ya rupiah kita anjlok lagi ya, rupiah kita
nilainya turun lagi, ya maka emas itu sebagai penjaga kekayaannya teman-teman ya, di mana teman-teman masih bisa menggunakan emas ya dengan nominal uang yang mungkin ya sudah lebih tinggi lagi. Ya, contohnya misalkan ya rupiah kita terbang ke 15.000, 16.000. Ya misalkan ke sorry, kurs kita berapa sekarang? 16.000, sorry, berarti ke 17.000 ya, misalkan ke 17.000. Misalkan emas kita, sorry, rupiah kita ke 17.000, itu kan berarti rupiah kita melemah, rupiah kita anjlok gitu ya. Nah, emas adalah salah satu instrumen investasi dan juga currency yang bisa kita gunakan. Ya, yang pertama untuk menjaga kekayaan, ya untuk menjaga nilai kekayaan kita. Yang kedua juga sebenarnya bisa ditransaksikan. Ya, coba aja teman-teman misalkan beli motor tapi teman-teman barter nih dengan emas senilai motor tersebut. Itu sebenarnya bisa. Seperti itu guys ya. Jadi bukan bukan untuk menggantikan rupiah tapi untuk menjaga nilai kekayaan, dan emas itu fleksibel sebenarnya untuk ditransaksikan dengan cara barter senilai dengan barangnya. Itu menurut saya pribadi loh ya. Tapi kalau misal teman-teman punya pandangan lain terkait emas fisik dan emas digital, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah Astra International yang juga masih diakumulasi asing ya. Ada kenaikan 0,6% close di Rp4.750 per saham, dan ada akumulasi juga, terutama dari AK, ZP, dan juga TP. Dan kita lihat net buy asing 31 miliar untuk Astra International. Untuk saham-saham ASI kemarin Astra Agro Lestari atau AALI hasilnya bagus karena memang harga sawit sedang tinggi-tingginya. Jadi wajar ya guys ya, kuartal 4-nya bagus. Nah, kita belum melihat nih Auto, Astra International, dan juga lainnya ya SGR. Kita akan coba lihat nanti dan kita akan review juga ya bagaimana hasil dari laporan keuangan untuk Astra Group ini. Ya termasuk juga UNTR. Apakah hasil kuartal 4-nya bagus atau tidak. Namun hari ini memang kita pun melihat ya bahwa saham-saham konglomerasi ini juga kenaikannya cukup mix ya, seperti brand misalkan hari ini naik 2,9%, Tepia naik 2,8%. Lalu kita pun melihat bahwa Cuan dan juga Petrosi ini terkoreksi masing-masing 1,2% ya koreksi untuk Cuan, dan 1,6% koreksi untuk Petrosi. Lalu untuk BRPT hari ini naik 1,19%, tapi cuannya udah kita bahas tadi ya. Cuan udah kita bahas koreksi 1,2%, lalu ada Adro hari terkoreksi 0,9%, tapi AADI naik sedikit ya 0,3%. Ya cukup mix lah untuk pergerakan saham-saham konglomerasi. ADMR naik 1,2%, PANI naik 3,4%, ya ternyata tidak sevolatil beberapa waktu sebelumnya ya untuk saham-saham konglomerasi ini. Lalu CBDK juga naik 0,6%, sedangkan JIHD terkoreksi 2,4%. Oke guys, mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan kita pada video ini. Jika teman-teman jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.